Di tengah riuh rendah diskusi politik dan hukum yang semakin panas belakangan ini, masyarakat tiba-tiba kembali disuguhi satu babak drama baru yang enggak kalah bikin kening kita berkerut. Setelah isu soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi masih belum benar-benar mereda, kini muncul lagi sebuah cerita lain yang ikut menyita perhatian kita semua, yaitu Rizmun Syahipar yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan telah melakukan kebohongan publik atas gelar S2 dan S3-nya yang katanya dia peroleh dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Jadilah situasi yang tadinya sudah cukup keruh, kini semakin terasa seperti air kolam yang terus diaduk-aduk tanpa henti. Mungkinkah dia yang awalnya dengan sangat lantang menuduh ijazah Pak Jokowi yang palsu, tapi ternyata justru ijazah dialah yang palsu? Pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban, tapi menarik untuk kita bahas di video kali ini. Sebenarnya cerita ini mulai ramai ketika masyarakat mulai memperhatikan ada sejumlah hal yang dianggap janggal dalam gelar akademik Rizmun. Ia mengaku kuliah S2 dan S3 di Jepang, tepatnya di Yamaguchi University. Tetapi gelar yang tercantum pada dirinya bukanlah gelar MSc untuk S2 atau PhD untuk S3 seperti umumnya lulusan Universitas Jepang pada program sains atau teknik. Sebaliknya, gelar tersebut terdengar lebih seperti gelar gaya Eropa. Bagi sebagian orang, hal ini sudah cukup membuat alis mereka terangkat karena mereka merasa ada yang tidak cocok antara asal universitas dengan jenis gelar yang digunakan. Karena ketidakcocokan inilah, kemudian sebagian masyarakat mulai mempertanyakan keaslian atau kejelasan gelar tersebut. Apakah benar gelar tersebut itu dikeluarkan oleh Universitas Jepang? Atau ada hal lain yang belum dijelaskan secara terbuka? Masalahnya tidak berhenti di situ. Rizmun Syahipar ini selama ini memang kerap tampil sebagai pihak yang mengaku sebagai akademisi dan peneliti. Status inilah yang membuat suaranya terdengar lebih kredibel di mata banyak orang ketika ikut menyoroti dugaan ijazah palsu mantan presiden kita Indonesia, Joko Widodo atau Pak Jokowi. Dalam era media sosial yang bergerak super cepat seperti sekarang, klaim sebagai akademisi itu kan seringkali langsung diterima sebagai sebuah fakta tanpa perlu banyak dipertanyakan. Orang melihat seseorang berbicara dengan begitu yakin, mengaku punya gelar tinggi, lalu otomatis menganggap bahwa ia itu pasti seorang pakar. Ketika Rizmun misalnya menyampaikan tuduhan terhadap mantan presiden, yaitu Pak Jokowi, sejumlah pihak pun langsung mempercayainya. Sebagian karena mereka memang sedang mencari seorang figur yang terlihat punya otoritas akademik untuk apa? Untuk mendukung apa yang sudah mereka percayai sejak awal. Tentang apa? Mungkin tentang ijazah Pak Jokowi. Akan tetapi ketika muncul laporan bahwa gelar akademik Rizmun ini dipertanyakan, barulah mereka atau mungkin juga kita gitu ya, mulai sadar, wah jangan-jangan selama ini kita ditipu kan gitu. Jika benar demikian, di mana sekarang sudah ada laporan ke Polda Metro Jaya bahwa Rizmun telah melakukan kebohongan publik atas gelarnya itu, maka itu berarti masyarakat kita benar-benar telah ditipu selama ini. Bukan soal apakah pendapat Rizmun tentang isu ijazah Pak Jokowi benar atau salah, bukan soal itu. Tetapi lebih pada bagaimana sebuah klaim akademik bisa mempengaruhi opini publik secara besar-besaran tanpa terlebih dahulu diuji kebenarannya. Jika benar gelarnya bermasalah, maka dampaknya bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada masyarakat yang terlanjur mempercayai kata-katanya. Dalam konteks demokrasi, ini seperti menyiramkan bensin ke atas bara yang sudah menyala, memperbesar kekacauan dalam diskusi publik yang seharusnya dijaga tetap sehat dan berbasis pada data. Di titik ini, kita mau tidak mau harus mengakui bahwa sekali lagi saya harus katakan, kita sedang hidup di era yang sering disebut orang sebagai era post-truth. Di era ini, fakta objektif seringkali kalah telak dibandingkan dengan narasi emosional yang disampaikan dengan begitu percaya diri. Orang lebih mudah percaya pada sosok yang tampil begitu yakin dan terdengar ilmiah daripada repot-repot memeriksa rekam jejak, misalnya publikasi atau validitas gelar akademiknya.
Ketika seseorang mengaku sebagai seorang akademisi atau peneliti, publik cenderung langsung mengangguk tanpa perlu memeriksa apakah orang tersebut punya daftar publikasi ilmiah, misalnya seperti itu, atau catatan penelitian, atau kontribusi akademik yang bisa diverifikasi. Dan itulah salah satu alasan kenapa kemudian kasus Rismond ini menjadi bahan pembicaraan yang luas. Bukan hanya karena soal gelarnya, bukan, tetapi karena juga fenomena ini menjadi gambaran nyata tentang bagaimana masyarakat modern memproses informasi. Banyak orang lupa bahwa seorang akademisi biasanya memiliki rekam jejak yang jelas. Jika seseorang benar seorang peneliti, seharusnya ada publikasi ilmiah yang bisa dilacak. Jurnal yang pernah ia tulis misalnya, penelitian yang pernah dia lakukan, atau setidak-tidaknya kontribusi nyata dalam bidang tertentu. Tetapi dalam kasus ini, sebagian publik atau masyarakat mendadak menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar memeriksa keberadaan rekam jejak tersebut. Mereka menerima klaim, saya akademisi begitu saja, lalu menjadikannya sebagai landasan untuk mempercayai tuduhan yang ia sampaikan. Dan ketika fakta mengenai gelarnya dipertanyakan, dicurigai, kepercayaan itu pun runtuh bersamaan dengan munculnya sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat bisa begitu yakin dan mudah percaya tanpa mengecek ulang? Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, proses verifikasi adalah bagian yang sangat penting, bagian integral. Demokrasi tidak bisa bertumbuh jika masyarakat hanya mengandalkan emosi dan asumsi belaka, tidak bisa. Demokrasi membutuhkan data, membutuhkan bukti, dan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Jika sebuah tuduhan dilontarkan, kita harus mampu memeriksa kebenarannya. Jika seseorang mengaku sebagai seorang akademisi, kita juga harus bisa dengan mudah memverifikasi rekam jejaknya, rekam akademiknya. Bukan untuk meragukan semua orang, tetapi untuk memastikan bahwa pendapat yang kita telan mentah-mentah punya dasar yang benar. Tanpa itu, kita rentan dimanipulasi oleh orang-orang yang pandai bermain retorika. Isu terkait gelar akademik Rismond juga mengajarkan ke kita semua bahwa gelar bukan hanya simbol. Gelar akademik adalah bagian dari identitas profesional seseorang yang menunjukkan proses panjang penuh disiplin, riset, dan kontribusi ilmiah. Ketika seseorang mengklaim gelar tertentu, kita berhak untuk kemudian meminta transparansi. Apalagi jika gelar itu digunakan untuk membangun otoritas dalam isu publik yang sensitif. Jika ada ketidaksesuaian antara asal universitas dan jenis gelar misalnya, wajar jika kita kemudian meminta klarifikasi. Bukan berarti kita langsung memvonis orang tersebut bersalah atau telah memalsukan sesuatu atau dokumen tertentu. Tetapi transparansi adalah nilai penting dalam dunia akademik. Dan ketika seseorang menolak untuk memberi penjelasan yang memuaskan, memberi klarifikasi, atau menghindar misalnya, tidak mengindahkan seperti yang ditunjukkan oleh Rismond Sianipar sejauh ini, maka wajar jika kemudian kecurigaan menjadi semakin meningkat. Saya harus katakan bahwa laporan terhadap Rismond ke kepolisian itu kan semakin memperkeruh suasana. Masyarakat yang sebelumnya hanya mempertanyakan gelarnya, kini melihat persoalan ini berpotensi masuk ranah hukum. Namun, lagi-lagi penting untuk menegaskan, laporan bukan berarti kesalahan. Proses hukum harus berjalan, dan kebenaran harus dibuktikan lewat data, bukan asumsi. Namun, dari kacamata sosial politik, kasus ini menjadi pengingat yang kuat bahwa gelar akademik tidak bisa dijadikan tameng untuk mempengaruhi opini publik tanpa akuntabilitas. Fenomena ini mencerminkan gejala yang lebih besar sebenarnya. Masyarakat kita sedang berada pada fase di mana kecepatan informasi jauh mengalahkan kemampuan kita untuk memeriksa kebenarannya. Orang berlomba-lomba membagikan informasi yang menggugah emosi tanpa sempat menganalisis kontennya. Mereka tidak sadar bahwa opininya sedang diarahkan oleh klaim-klaim yang mungkin belum tentu benar. Ketika seseorang yang mengaku akademisi berbicara, mereka percaya tanpa ragu. Tetapi saat belakangan baru diketahui bahwa gelar akademisi itu sendiri dipertanyakan, yang muncul kemudian adalah rasa ketidakpercayaan dan
kejengkelan. Inilah mengapa kita perlu membangun budaya verifikasi, bukan hanya pada gelar akademik, tetapi pada semua informasi yang kita terima. Jika seseorang mengaku sebagai seorang peneliti, kita punya hak untuk kemudian melihat publikasinya. Jika seseorang mengaku sebagai seorang pakar, kita berhak untuk kemudian melihat kontribusinya. Jika seseorang melontarkan tuduhan, kita wajib memeriksa datanya. Semua ini bukan soal meragukan orang lain, bukan, tetapi soal memastikan bahwa kita tidak menjadi korban manipulasi informasi di era post-truth. Kasus Rismon ini juga membuka mata kita tentang bagaimana sebuah klaim akademis dapat berpengaruh sangat besar dalam diskusi publik atau diskusi politik. Banyak orang yang akhirnya percaya pada tuduhan terhadap Pak Jokowi hanya karena pengucapnya mengaku punya gelar yang tinggi. Padahal gelar akademik bukan jaminan bahwa seseorang selalu mengatakan yang benar, bukan jaminan. Begitu pula sebaliknya, orang tanpa gelar tinggi pun itu bisa saja mengemukakan data yang akurat. Yang harus menjadi tolak ukur adalah bukti, bukan penampilan atau narasi. Ketika masyarakat terlalu cepat percaya kepada seseorang hanya karena status akademiknya, tanpa kemudian memeriksa rekam jejaknya, kita secara tidak sadar ikut memperkuat budaya post-truth itu sendiri. Orang yang berbicara dengan yakin akan lebih dipercaya daripada orang yang membawa data. Itu realitas kita hari ini. Retorika lebih didengar daripada bukti. Klaim lebih dianggap penting daripada verifikasi. Padahal demokrasi membutuhkan keseimbangan. Suara rakyat harus didasarkan pada informasi yang benar, bukan pada narasi emosional yang dibungkus rasa percaya diri. Fenomena ini menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan demokrasi kita. Jika masyarakat terbiasa menelan mentah-mentah klaim-klaim akademik palsu misalnya, maka diskusi publik akan dipenuhi oleh pendapat yang tampak ilmiah tetapi tidak punya pondasi ilmiah. Akibatnya, kebijakan publik, persepsi politik, dan keputusan kolektif bisa terbentuk dari data yang tidak akurat. Itu bukan hanya merugikan masyarakat tetapi juga merusak struktur berpikir dalam ruang publik kita. Pada akhirnya, kasus yang menimpa Rismon Sianipar dan segala polemik yang melingkupinya harus dijadikan bahan refleksi bersama. Ini bukan hanya soal benar atau salah satu pihak. Ini soal bagaimana kita sebagai masyarakat mengkonsumsi informasi. Siapa yang kita percayai, apa standar yang kita gunakan untuk menilai sebuah kebenaran. Dan bagaimana kita bisa memperkuat demokrasi kita lewat budaya verifikasi. Jika kita menginginkan ruang publik yang sehat, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Tidak gampang percaya, tidak mudah terprovokasi, dan selalu memeriksa fakta sebelum mengambil kesimpulan. Karena demokrasi yang kuat tidak dibangun dari suara-suara yang diaduk oleh emosi, tetapi oleh masyarakat yang terbiasa berpikir kritis. Dan kasus ini, suka atau tidak, telah mengingatkan kita bahwa gelar akademik atau klaim akademik bisa menjadi alat yang berbahaya jika tidak disertai dengan transparansi. Kita perlu belajar dari ini bahwa otoritas bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus dibuktikan. Dan tanpa bukti, klaim apapun tidak lebih dari sekedar cerita. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar kalian tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.